A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Faizi Channel. Jangan lupa lur like dan subscribe-nya juga bagikan. Oke. Kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan yang tentang video konten kemarin yang keberatan beliau memang nggak bisa kita temukan, ya kan? Nggak bisa kita telusuri atau kita lacak seperti itu. Nggak ada yang tahu lur, ya toh, sehebat apapun, sesakti apapun itu loh. Kalau kita tahu orang tersebut berada di mana, percayalah itu bukan seperti itu lur. Kalau kita tahu, tentu saja mereka sebelumnya sudah tahu gitu loh. Karena kenapa? Pernah saya ungkap video saya sebelumnya, banyak ini lor itu loh yang apa pasukan dari Dajjal yang punya teknologi canggih, ya kan, untuk mencari sosok beliau. Bahkan bukan hanya teknologi, anak buah Dajjal pun sudah berada di mana-mana. Dajjal sudah mengutus seperti itu untuk mencari sosok beliau. Karena kenapa? Karena ini adalah penghalang bagi Dajjal dan anak buahnya, seperti itu lur, ya kan. Sudah, bahkan mereka itu lebih canggih dan lebih sakti dari kita. Ya kan, seperti itu lur. Dajjal itu dan anak buahnya itu mencari kemana-mana, dan mereka yang paling dalam pencarian mereka yang terbanyak jumlahnya adalah di Nusantara ini, karena Nusantara ini adalah tempat terakhir di negara pernah semua, atau negara-negara pernah semua yang memimpin dunia. Ini tinggal giliran Asia, ya mungkin mereka tahu tepatnya Indonesia. Mereka juga sudah tahu lur, gitu loh. Mereka sudah tahu arah pergerakan kita nanti Nusantara itu, mereka sudah tahu. Tapi yang mereka cari adalah sosoknya, seperti itu, pemimpinnya, ya kan. Kenapa kok bisa dicari? Nah ini lur, saya kembali lagi ke ini. Sampai pernah nonton film Terminator? Nah itu John Connor. Nah itu sudah pernah saya ungkap, pernah saya kupas dalam video saya sebelumnya itu. Kenapa John Connor ini mau dibunuh? Karena John Connor ini nanti akan jadi pemimpin gitu loh, yang menghancurkan langkah mereka, cita-cita mereka, seperti itu. Itu gambaran lur, itu contohnya seperti itu gitu loh, ya kan, seperti itu. Tapi dalam film Terminator ditemukan kalau beliau sekarang ini nggak bisa ditemukan seperti itu. Ya istilahnya mereka dalam pencarian itu adalah sama persis dengan film Terminator itu gitu loh, ya kan. Terminator atau manusia robot kembali ke masa lalu untuk mencari John Connor yang kecil itu, ya kan, mau dibunuh, ya kan, karena ini adalah jadi penghalang langkah mereka, jalan mereka, seperti itu kan, jadi pemimpin di masa depan. Nah contohnya seperti itu loh, yang saat ini sekarang terjadi di dalam diri Sadro Benengit atau Imam Mahdi ini, ya kan. Beliau ini dicari dan mau dibunuh karena beliau ini akan jadi pemimpin, ya kan, perusak jalan mereka, cita-cita mereka untuk menguasai dunia, gitu loh. Itu contohnya, itulah. Kalau mereka tahu maka akan dibunuh, gitu loh. Ini pernah saya ungkap beberapa video itu kemarin itu, coba sampai cari, itu pernah saya ungkap itu loh. Kalau mereka, kita, teman saudara yang lain yang tahu tempatnya di sana, itu salah gitu loh. Karena Satrio Peningin memang yang memingin itu Allah itu loh. Baik kawan ataupun lawan itu nggak bisa melihat, mendeteksi. Apalagi kita yang ingin menunggu kedatangan beliau, yang
katakanlah apa ya, sosok beliau ini yang kita idam-idamkan nantinya, ya kan, itu loh masih ditutup oleh Allah. Apalagi musuh-musuhnya mereka ditutup seperti itu loh ditutup oleh Allah seperti itu. Hijab-hijab ditutup, nggak ada yang seorang pun yang tahu. Nah, di balik itu beliau ini memang orang-orang orang yang disamarkan oleh Allah. Jadi sehari-hari itu sama dengan kita, bergaul, bertetangga, atau berceramah, kok berceramah sih, bercengkrama atau ngobrol sana sini, bahkan musim bola saat ini Piala AFC itu, Piala Asia, ya tetap sama. Beliau itu juga seperti itu dengan kita, ngobrol tentang sepak bola ya sepak bola. Itu loh, itulah sulitnya, makin sulitnya kita untuk melacak keberadaan beliau, sosok beliau ini yang sulit itu loh. Makanya detik ini sampai saat ini pun saya masih bikin konten tentang hal ini gitu loh. Kenapa kok terus-terusan seperti ya, memang masih banyak ada yang yang tahu gitu loh, keberadaan beliau itu ada yang tahu gitu loh. Kalaupun tahu ya bukan itu. Kalau yang tahu dan tempatnya berada di situ, pastilah sudah diburu dan dibunuh gitu loh, ya kan. Bukan sembarangan beliau ini gitu loh. Apalagi orang-orang yang mengaku, orang yang mengaku satu pikir mana, ya kan, mereka nggak apa-apa, ya kan, nggak kekurangan suatu apapun, selamat karena apa, ya itu tadi loh gitu loh, ya kan, seperti itu. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan kita. Itu sedikit banyak yang saya jelaskan ya toh. Itu yang saya pahami, bukan saya pahami ya, memang hampir banyak lah orang-orang yang tahu dan mengerti. Aduh, sepeda erek masuk maklum lah di jalan ya toh. Itu lalu tentang ya begini inilah ya toh keadaannya yang harus kita perjuangkan ya. Sambil menunggu beliau, kita juga harus menempa diri kita, menempa hati kita ya, supaya tidak apa atau bagaimana seperti itu lur, agar siapa tahu kita menjadi salah satu pengikutnya beliau, nah kan. Itu hati yang bersih ya, kita juga berusaha lakukan seperti itu ya kan, beribadah, sholat, apapun amal ibadah yang lain kita lakukan ya toh. Untuk apa ya kan, ya untuk ini nanti memperjuangkan akhir zaman. Karena kenapa, ini sudah hampir selesai loh, selesai akhir zaman. Kita ini sudah di akhir zaman, kita ini sudah hidup di akhir zaman ya, seperti itu loh. Makanya lur saya juga belajar seperti itu, belajar melakukan hal yang terbaik lah dalam sisa hidup saya ini gitu. Kurang berapa tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun ada. Hidup ini singkat lah, singkat. Bahkan hidup ini di dunia kan kita hanya mencari amal ibadah gitu, untuk tabungan hari bukan hari esok, hari kiamat nanti di akhirat, seperti itu. Ini dunia ini kita hanya sementara, nggak selamanya. Pasti kita semua akan mati. Kita hanya menunggu itu saja lur. Makanya banyak-banyaklah kita mulai saat ini berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Saya juga seperti itu, saya juga banyak dosa, banyak kesalahan ya toh. Kita sini sama-sama belajar, sama-sama ya belajarlah kehidupan ini. Yang sesungguhnya hakikat kehidupan itu seperti apa. Gak perlu diomongkan, tapi dipraktekkan ya kan. Gak perlu membicarakan tentang syarat hakikat, makrifat atau apa, kita lakukan sajalah. Itu loh, kalau kita memikirkan malah kita jadi pusing. Malah jadi pusing. Yang penting kita hiduplah seperti inilah, membuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya ya toh, seperti itu loh. Jadi gak usah ambil pusing tentang hal itu. Yang penting kita berbuat baik ke sesama, jaga diri, hati kita semuanya, jangan sampai, karena setiap hari kita malaikat atid dan malik setiap hari kita dicatat oleh
dua malaikat kanan kiri kita, ya kan. Maka sebaik itu kita berbuat sebaik-baiknya, karena catatan kanan kiri itu nanti akan dipersembahkan di pengadilan nanti, seperti itu amal dan dosa kita. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan kita. Entah ya, seperti inilah pemandangannya lur, hanya jalan raya dan jalan. Oke, kembali ke topik semula lur, yang dimana tidak bisa kita temukan susahnya seperti itu, karena semuanya hampir sama. Samalah dengan semuanya, dengan kita orang beliau ini. Kalaupun ada